Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Perkenalkan, nama saya Rianti. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Aulia Arman. Nama saya Sarkia. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang individu dan masyarakat. Nah, tepatnya kita akan membahas tentang sikap individu terhadap keberagaman sosial dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama itu mengidentifikasi bentuk keberagaman sosial dalam masyarakat. Kedua, mengidentifikasi faktor penyebab keberagaman sosial. Dan yang terakhir, menganalisis sikap individu terhadap keberagaman sosial. Nah, materi yang akan kita bahas pada hari ini yang pertama yaitu mengenai definisi keberagaman sosial. Yang kedua yaitu faktor penyebab keberagaman sosial. Dan yang ketiga, sikap individu terhadap keberagaman sosial. Materi yang pertama yaitu definisi keberagaman sosial. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih itu keberagaman sosial? Nah, keberagaman sosial adalah suatu kondisi masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki latar belakang, budaya, agama, ras, etnis, jenis kelamin, usia, dan lain-lain yang berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab keberagaman sosial. Keberagaman sosial dalam masyarakat tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Nah, berikut adalah 5 faktor utama yang menyebabkan keberagaman sosial. Faktor yang pertama yaitu sejarah dan kolonialisasi. Pengaruh sejarah dan kolonialisasi terhadap keberagaman yaitu yang pertama, migrasi manusia dari berbagai daerah membawa serta budaya, tradisi, dan bahasa yang berbeda-beda. Faktor yang kedua yaitu geografis. Nah, pengaruh geografis terhadap keberagaman yaitu yang pertama, wilayah yang terisolasi seperti pegunungan atau pulau terpencil cenderung memiliki budaya yang khas dan berbeda dari daerah lainnya. Faktor yang ketiga yaitu ekonomi. Perbedaan dalam status ekonomi, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan menciptakan keberagaman sosial dalam masyarakat. Faktor yang keempat adalah pendidikan, di mana akses terhadap pendidikan yang berbeda-beda mempengaruhi pengetahuan dan cara pandang masyarakat. Nah, yang terakhir itu yang kelima, politik dan kebijakan, di mana kebijakan pemerintah yang mendukung keberagaman budaya. Selanjutnya, bagaimana sikap individu terhadap keberagaman sosial? Yang pertama yaitu toleransi. Nah, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada, baik itu dalam suku, agama, budaya, maupun latar belakang sosial. Dengan toleransi dapat mendorong kita untuk menghormati pendapat dan tradisi orang lain, bahkan jika berbeda dari milik mereka sendiri. Nah, yang kedua yaitu adalah empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Dengan empati, kita dapat menunjukkan sikap peduli dan solidaritas terhadap teman-teman yang memiliki latar belakang berbeda, yang memperkuat kebersamaan dan kerukunan. Sikap individu terhadap keberagaman sosial yang ketiga adalah kerjasama. Nah, kerjasama adalah suatu usaha bersama antara individu dan kelompok sosial untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada terbuka dan inklusif. Terbuka dan inklusif adalah sikap yang menerima dan menghargai perbedaan serta melibatkan semua pihak tanpa diskriminasi. Nah, sekarang kerjakan contoh soal berikut ya. Nomor 1, jelaskan bagaimana keberagaman etnis dan
Keberagaman bahasa dapat mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat, berikan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bagaimana faktor geografis dan faktor ekonomi berperan dalam menciptakan keberagaman sosial? Jelaskan dengan contoh. Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang memiliki keberagaman sosial, baik dari segi etnis, agama, maupun ekonomi? Berikan 3 contoh beserta penjelasannya. Nah, berikut adalah kunci jawaban nomor 1. Jadi, keberagaman etnis dan bahasa dapat memperkaya kehidupan sosial dengan memperkenalkan masyarakat pada berbagai budaya, adat istiadat, dan cara komunikasi yang berbeda. Namun, keberagaman ini juga dapat menimbulkan tantangan, seperti kesalahpahaman akibat perbedaan bahasa. Contoh nyatanya, di Indonesia terdapat berbagai suku dengan bahasa daerah yang berbeda-beda, seperti Jawa, Sunda, dan Batak. Nah, untuk mengatasi perbedaan bahasa, masyarakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Nah, karena semuanya sudah mengerjakan latihan soal, selanjutnya yuk kita main games. Silahkan scan barcode berikut ini ya. Nah, karena semuanya sudah seru-seruan, selanjutnya yuk kerjakan kuis berikut ini biar teman-teman semakin paham. Langsung scan barcode di bawah ini ya. Jangan lupa kerjakan kuisnya dengan jujur ya. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu keberagaman sosial adalah perbedaan dalam suku, budaya, agama, bahasa, dan status sosial yang dipengaruhi oleh letak geografis, migrasi, serta globalisasi. Sikap toleransi, saling menghormati, dan gotong royong diperlukan agar keberagaman menjadi sumber harmoni dan bukan konflik. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.